Halo guys, balik lagi bersama aku, Sisa Katya. Kali ini aku bawa video STNK atau semua tentang negara Korea. Seperti janjiku sebelumnya ya, minggu sebelumnya, aku ingin menceritakan kepada kalian bagaimana pengalamanku ketika berada di negara Korea selama kurang lebih 1 mingguan ya. Kalau kalian penasaran apa aja yang aku lakukan di sana, tonton terus video ini, oke? Jadi gini guys, aku tuh sama temenku kebetulan yang juga suka Korea, memang sudah niat ya dari 2015 lalu pengen pergi ke negara Korea ya. Tapi pada saat itu kami pertama-tama tuh masih belum tahu, istilahnya belum paham apa harus dilakukan. Kami coba cari-cari tahu dulu sambil nabung ya guys. Jadi nggak tiba-tiba aku bisa pergi ke sana, enggak, kami pun nabung sebelum pergi ke sana. Jadi waktu 2015 kami sudah punya cita-cita untuk pergi ke Korea. Kebetulan baru terrealisasikan di 2019 ya, di bulan Oktober. Itu juga aku pakai tour ya, paketan tour ke Korea. Jadi nanti aku kasih linknya di deskripsi tour apa yang aku pakai ke sana. Dan itu sistemnya kalau buat kalian itu sistem nabung. Jadi buat kalian nih ya yang pengen banget ke Korea tapi belum ada duit, kalian bisa pakai tour ini dan itu bisa nabung, bisa dicicil per bulannya sampai kalian terbang, istilahnya sampai kalian berangkat. Enak banget kan? Maksudnya dipermudah lah itu semuanya. Lalu untuk paketan tour itu kebetulan aku ngambilnya bukan yang K-pop. Tadinya aku mau ngambil paket tour K-pop, tapi kalau K-pop hanya pergi ke tempat-tempat K-pop aja. Dan di sini aku nggak hanya pengen ke tempat K-pop, tapi pengen istilahnya menjelajah negara Korea ya, tempat-tempat yang memang bagus untuk dikunjungi. Jadi aku pakai tour yang biasa, yang umum. Terus aku pergi ke sana selama kurang lebih 1 minggu ya guys, 1 minggu pakai paket tour itu. Berangkat waktu itu kalau nggak salah Kamis ya, antara Rabu sampai Kamis ya. Terus sampainya Rabu ya, kalau nggak salah berangkat Rabu. Terus 5 hari apa 6 hari gitu di sana, terus baru pulang ke Jakarta kayak gitu. Jadi itu sih yang aku pengen ceritain di awal ya. Sebelum berangkat nih ya, sebelum berangkat pastikan banyak berkas nih yang harus disiapin. Walaupun kita pakai paket tour, tetap aja berkas-berkas semua itu harus kita kumpulkan ke mereka. Mereka juga bantu waktu itu bikin visa pas aku pergi itu. Tapi semua berkas-berkasnya kan dari aku, bikin paspor, alasan bikin paspor kan pasti ditanyain mau kemana, tujuannya apa, pasti kayak gitu kan. Bikin paspor dulu, terus siapin semua berkas untuk bikin visa. Dan aku waktu itu masih ikut visa yang berbayar ya, karena waktu sampai Desember 2019 itu, dari November sampai Desember 2019 sampai Januari gitu, itu visanya gratis ya guys. Ternyata aku waktu itu masih ikut yang berbayar karena aku perginya Oktober. Buat visanya itu antara September atau Agustus kalau nggak salah, lupa. Buat visanya bulan September, terus berangkatnya di Oktober ya. Visa untuk liburan selama kurang lebih 15 hari pada saat itu. Nah, syarat-syarat bikin visa waktu itu semuanya dikasih tahu, dibantu sama tim turnya itu, apa aja yang harus dikumpulkan, berkas-berkas apa aja yang harus dikumpulkan agar pembuatan visa lolos ya guys. Jadi nggak sembarangan bisa lolos bikin visa. Kalau untuk paket tour itu aku benar-benar dibantu semuanya. Jadi mereka yang ngurus ke tempat yang pembuatan visa itu. Jadi aku nggak tahu-tahu tiba-tiba di saat mau berangkat itu udah dikasih aja visa sama paspornya kayak gitu. Jadi tinggal berangkat aja. Dan untuk penerbangan ke sana waktu itu aku pulang pergi pakai Thai Airlines ya, Thailand. Dan itu perginya jam 7 sampai di sana, jam 7 malam sampai di sana kurang lebih jam 6 apa jam 5 waktu Seoul. Mendarat di Incheon, di bandara Incheon. Terus langsung ada tour guide di sana, dibantu sama mereka. Karena aku pakai paket backpacker, istilahnya
bukan paket eksklusif yang pakai van jalan di sana, jadi pakai backpacker. Nah, aku di sana dikasih kartu MRT ya guys, pakai kartu MRT. Nanti aku kasih bentuknya seperti ini, nanti aku kasih di sini gambarnya. Kartu MRT sudah diisikan sama pihak turnya. Kurang lebih isinya 30.000 won kalau nggak salah, dikali aja ke 13 rupiah. 1 won itu kurang lebih 13 sampai 14 rupiah, dikali aja seperti itu. Jadi aku pas sampai di Bandara Incheon dijemput sama tim turnya, lalu kita ke hotel ya, ke hotel Hostel kalau nggak salah tempatnya, naik MRT ya guys. MRT-nya tuh bukannya aku mau membandingkan dengan Indonesia, tapi MRT-nya tuh bener-bener beda dari Indonesia dan bener-bener teratur, rapi, dan apa ya, beda banget deh suasana. Mungkin karena suasananya pun beda di sana, udaranya pun beda, karena aku datang di Oktober itu akhir dan itu sudah masuk musim gugur, mau musim dingin ya. Jadi benar-benar udaranya tuh sejuk banget, dingin banget, beda sama Indonesia, apalagi Jakarta yang panas banget. Pas sampai di sana tuh kita keluar dari bandara tuh udah disambut dengan udara-udara Korea dan dingin banget. Langsung kita naik MRT menuju ke hotelnya ya untuk naruh barang-barang. Habis naruh barang-barang baru kita jalan ke next stationnya kayak gitu. Jadi aku bener-bener cuman istirahatnya cuma di pesawat doang selama dari misalnya berangkat dari jam 7 sampai di Incheon jam 6 pagi, itu istirahatnya cuma itu doang. Habis itu langsung jalan sampai malamnya lagi. Lalu paketan tour itu juga bawa aku kayak ke tempat-tempat Myeongdong, terus ke Hongdae, terus ke Namdaemun, tempat-tempat belanja, terus ke Nami Island, terus ke tempat yang patung yang Winter Sonata itu. Pokoknya ke tempat-tempat yang memang apa ya, turis akan datang sih ya, bener-bener tempat kunjungan banget. Dan di sana aku juga ke tempat apa namanya istana yang di Korea itu, terus pakai baju Korea apa namanya pakai hanbok ya guys, pakai hanbok di istana di Korea itu. Terus aku tunjukin foto-fotoku di sana pakai hanbok, dan itu sudah dapat penyewaan langsung dari dari yang tim kita itu. Jadi kita tinggal pakai doang, nggak bayar lagi, dipakai selama 2 jam, bisa foto-foto sekaligus menikmati kerajaan Korea di sana. Benar-benar oke banget, sip banget. Makanannya pun aku pas malam di sana tuh, malam pertama kan aku malamnya ke Hongdae ya, ke Hongdae itu rame banget di sana. Rame anak muda semuanya, rame makanannya. Aku paling suka di sana makan odeng sama tteokbokki yang di jalan itu, di kaki 5 itu, yang kayak K-drama itu. Enak banget, murah, maksudnya terjangkau harganya tapi enak. Dan itu nggak hanya aku dan teman-temanku yang berangkat itu waktu itu, tapi banyak orang juga yang makan di pinggir jalan itu dan menikmati. Kalau di Hongdae itu banyak kayak tampilan-tampilan dari anak muda ya, kayak dance-nya, nyanyi-nyanyi itu banyak banget, rame banget pada malam itu. Ntar aku kasih tunjuk foto-fotonya. Pokoknya pengalaman yang nggak kelupakan deh di sana rasanya. Lalu yang bikin aku risih ya kalau di sana itu toiletnya ya guys. Toiletnya itu nggak ada air, sama sekali nggak ada air ya. Jadi kalau kalian ke sana itu harus siap dengan toilet tanpa air. Kalau aku sih kebetulan aku bawa botol kosong, nanti diisi pakai air untuk istilahnya untuk ke toilet dan segala macamnya. Itu berguna banget daripada kita ke toilet tapi tanpa air. Itu sih yang harus dipersiapkan oleh kalian kalau ke sana. Lalu kalau kesananya musim kayak aku, musim gugur mau ke musim dingin ya istilahnya, itu
nggak perlu ya, aku bilangin nggak perlu beli mantel dari sini ya. Beli mantel di sini harganya mahal, aku garis bawain mahal. Terus berat-beratin koper, bawa dari sini berat-beratin koper, beli aja di sana guys. Di sana murah-murah, harganya terjangkau, bahannya bagus-bagus, modelnya bagus-bagus, gaya. Pokoknya aku beli di sana, kayak gini fotoku itu cuman 300.000. Kalau di sini mantel setebal itu dengan bahan yang hangat itu bisa sampai 1 juta ya. Beda banget, jauh banget. Jadi kalau aku saranin, kalau kalian pergi pada saat musim dingin atau musim gugur kayak aku, mau ke musim dingin yang cuacanya 3-6 derajat ya, itu mendingan beli mantelnya di sana. Oke? Kemudian kalau kita bahas makan dan harganya ya, kalau kalian makan street food pinggir jalan gitu kayak odeng, topoki, terus pokoknya makanan-makanan yang di pinggir jalan itu menurutku masih terjangkau ya. Kalau odeng itu harganya 500 won, 500 sampai 1000, kalian tergantung belinya yang besar atau yang kecil. Terus kalau topoki 2000 sampai 3000 won, itu kurang lebih seharga kali 13.000 aja. Kalau 3.000 kurang lebih kita 40.000 ya. Kalau odengnya berarti 500 kali 13 ya, kurang lebih sekitar 7.500 sampai 10.000 satunya harganya. Itu harga odengnya. Tapi kalau kalian makan di Nami ya, aku kasih tahu di Nami, di restoran di Nami Island, itu harganya cukup mahal untuk satu kali makan ya. Aku makan di sana, start harganya mulai dari 13.000 won sampai 15.000 won. Itu kurang lebih 160 sampai 180.000 untuk satu kali makan, satu mangkuk doang ya, satu mangkuk. Jadi kalau di Nami mungkin kalian bisa sharing kalau mau makan, jadi makannya atau enggak makannya di tempat lain, di Naminya nggak usah makan, atau kalian bisa bawa makan kalau memang kalian ke Nami ya, aku saranin, karena di sana makanannya mahal ya. Kalau misalnya kayak di Hongdae kayak gitu, di Myeongdong, itu masih terjangkau ya, masih lebih terjangkau, kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 won ya, terus sekitar 80.000 sampai 90.000 satu kali makan. Jadi menurut aku masih di bawahnya daripada di Nami. Kalau di Nami bisa 2 kali lipatnya. Jadi saranku kalau makan di Nami mendingan sharing atau enggak kalian bawa makan ya. Lalu untuk transportasinya nih guys ya, aku kan di sana tuh aku udah nyobain MRT di sana ya, terus udah nyobain bis tingkat di sana, udah nyobain taksi di sana. Nah, aku mau bahas dari MRT-nya. Kalau MRT nih ya, kalau kalian naik MRT di jam-jam sibuk, jam-jam pulang kantor atau berangkat kantor, hati-hati guys, hati-hati aku bilang, bukan karena ada copet atau apa, bukan ya. Tapi warga-warga di Korea itu bener-bener waktu banget ya, waktu yang tepat. Istilahnya kalau MRT datang jam 8, mereka tuh kayak kejar-kejaran gitu di tempat MRT-nya itu. Jadi kalau kalian jalan nih santai, kayak orang Indonesia yang santai kayak di pantai, itu kalian bisa menghalangi jalan mereka. Jadi hati-hati, nanti kena omel sama mereka. Dan aku ingetin sekali lagi, kalau misalnya naik eskalator di sana, kalian kalau nggak mau buru-buru harus sebelah kanan ya, sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kalau kalian mau buru-buru dan melancangi ya. Jangan sebelah kiri tapi kalian jalannya lambat, jangan. Nanti kalian kena omel juga. Di sana tuh benar-benar waktu itu benar-benar diperhitungkan oleh warga Korea. Jadi nggak kayak kita santai-santai jalan-jalan kayak gitu, enggak. Tapi mereka tuh ada tujuannya dan itu harus sesuai dengan waktu, karena MRT-nya pun datang tepat waktu. Jadi kalau mereka lewat dari 1 menit aja, mereka harus menunggu MRT yang selanjutnya kayak gitu kalau MRT. Lalu kalau bis juga, aku waktu itu naik bis mau ke Everland ya, bis ke Everland waktu itu naik bis tingkat, dan itu nunggunya di Gangnam ya, naik dari Gangnam terus ke apa namanya, ke Everland, naik bis tingkat, dan itu nunggu bisnya antri dan benar-benar teratur, nggak kayak di Jakarta yang main desek-desekan, main duluan siapa cepat dia dapat, enggak. Itu benar-benar berbaris
di tempat haltenya. Jadi nungguin bis sesuai dengan nomor yang akan kita naiki, kayak gitu. Dan setiap naik bis langsung tap kartu. Jadi tap kartu itu bisa dipakai untuk naik MRT, naik bis juga bisa pakai kartunya itu. Jadi kalian masuk di tap, keluar juga di tap, jangan sampai lupa ya. Terus kalau naik taksi ya, kalau naik taksi itu memang lebih eksklusif, lebih mahal ya. Waktu itu aku dari Hongdae apa dari Myeongdong gitu ke hotelku, itu dikenain itu mahal untuk aku berempat ya naik taksi itu. Dan sama kebetulan sama tour guide-nya di sana aku naik mobilnya bukan dan taksi di sana tuh nggak mau nunggu ya, istilahnya kalau kita sudah pesan kita langsung jalan, bawa barang-barang masukin langsung jalan, bukan nunggu. Kalau di Jakarta atau di Indonesia kan taksi itu mau nunggu, iya bu mau kemana, ditunggu dulu sebentar, tungguin semuanya baru jalan. Enggak, kalau di sana sebutin tujuannya kemana, langsung naik dan langsung jalan. Jadi nggak ada yang namanya taksi itu mau nunggu lama, nggak ada. Jadi langsung, kalau kalian mau naik taksi, sebutin tujuannya, jangan sampai nunggu-nunggu, jangan buat taksi itu marah. Ya, kalau marah mereka akan jotos panjang kali lebar dengan bahasa Korea dan kalian cuma bisa diem. Oke, itu saran dari aku. Kalau bahas tentang orang-orangnya di Korea ya, aku mau bandingin dengan orang Indonesia. Jelas ya, Indonesia jauh-jauh lebih ramah ya, ramahnya Indonesia salut ya, ramah. Kalau di Korea itu lebih individual, lebih tertutup, lebih apa ya, agak rasis juga ya. Apalagi kalau misalnya kalian ke Everland pakai kerudung ya, di sana kan Everland anak-anak muda semua, kalian akan dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, akan dilihat sama mereka, diperhatikan nih orang mana nih, pengen maksudnya kok bisa sih nyasar sampai ke sini, mungkin kayak gitu ya pemikiran mereka, aku juga kurang tahu. Tapi kalian akan diperhatikan, akan jadi pusat perhatian ya. Itu kurang, maksudnya agak minusnya ya dari orang-orang Korea, apalagi anak-anak mudanya itu yang apa ya, kurang welcome menurutku, kurang welcome untuk orang-orang kayak turis itu, dia kurang welcome, nggak kayak Indonesia yang orang-orangnya ramah-ramah banget. Itu sih bedanya orang Korea sama orang Indonesia. Lalu kalau ada yang tanya, aku mau balik lagi nggak ke sana? Jelas aku mau balik lagi, pengen banget balik lagi. Malah masih banyak banget tempat-tempat yang kata orang-orang setelah aku share, ih kamu kok gak ke sana terus nggak makan ini nggak makan itu. Wah, itu mau belum ke Korea, banyak banget yang ngomong kayak gitu. Dan aku pengen, oke, aku akan the next kan, mau targetku akan balik lagi ke sana, tapi bener-bener pengen menikmati jalan-jalannya, nggak keburu-buru. Mungkin nggak akan pakai tour guide, atau nggak kalau pakai tour guide pakainya yang private, yang bener-bener kita yang ngatur jadwalnya mau kemana, tujuannya kemana, kayak gitu. Karena banyak hal yang pengen aku jelajahi lagi yang belum kesampaian di sana. Terus yang bikin kangen sih dari sana, setiap pagi tuh aku selalu minum uyo, banana uyo itu, susu pisang itu yang kalau beli di Shopee itu harganya satunya sampai 50.000. Di sana cuma 10.000 dan itu enak banget. Itu yang bikin aku kangen. Terus odengnya, makanan-makanan street foodnya enak-enak banget, terus murah meriah. Terus suasananya juga beda banget, semuanya yang teratur ya. Kalian mau nyebrang aja tuh harus pencet lampu merahnya dulu biar bisa nyebrang. Polusi udaranya dikit banget di sana dan udaranya tuh masih seger banget. Itu yang bedanya dari Indonesia dan Korea. Mungkin kalau Indonesia warga-warganya masih mau menjaga, masih mau taat, maksudnya nggak buang sampah sembarangan, nggak bakar-bakar istilahnya, itu pasti udaranya pun akan jauh-jauh lebih bagus. Karena Indonesia kan lebih banyak hutannya ya, harusnya lebih jauh lebih bagus daripada Korea. Tapi sayangnya itu kurang terjaga di Indonesia. Oke guys, sekian video STNK aku kali ini, atau semua tentang negara Korea, dimana aku menceritakan pengalamanku seminggu di negara Korea sana ya. Semoga kalian bisa membayangkan seperti apa di sana keadaannya. Semoga kalian bisa ke sana juga, nabung sama-sama, bisa ke sana, ke tempat yang negara yang benar-benar kalian pengen kunjungi itu. Oke, sampai ketemu di video STNK aku selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya apa aja yang mau aku bahas tentang negara Korea. Oke, dadah. Halo, kita suasana di atas Namsan Tower.
Ini lokasi katanya sih Gembok Cinta sih. Ya Mama El. Ya kita lihat suasananya seperti ini guys. Di ketinggian temperatur di bawah 10 derajat ya guys. Oke, kita masih ya ramai di sini.